Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutra, Tangerang. Saat ini saya sedang berada di Medan dan pada hari Jumat besok saya akan mempresentasikan terkait dengan gejala fisik somatik pada pasien depresi. Jadi teman-teman mungkin seringkali melihat saya mempresentasikan terkait gangguan kecemasan ya. Namun kali ini saya mempresentasikan tentang gangguan depresi, tapi tetap dengan konteks adanya gejala-gejala somatik atau psikosomatik pada pasien depresi. Jadi kalau kita bicara tentang masalah gangguan fisik medis seperti gejala-gejala fisik seperti nyeri, gangguan lambung ya, banyak di antara gejala fisik tersebut sebenarnya dikaitkan dengan masalah gejala depresi. Saya di dalam praktek sering mengalami ya banyak pasien yang berobat itu sudah berbagai macam dokter. Mereka kebanyakan mungkin mengalami gejala gastrointestinal atau gejala lambung yang sangat dominan dan mereka mengalami situasi yang tidak nyaman. Nah, ketika mereka mencoba pengobatan biasa dengan obat-obatan mual, obat-obatan yang membantu lambungnya, ternyata tidak mendapatkan hasil yang signifikan. Jadi kalau kita berbicara tentang masalah gejala gangguan depresi, itu juga banyak dikaitkan dengan gejala-gejala fisik, terutama nyeri, gastrointestinal, dan hipersensitivitas saraf, yang biasanya berkaitan dengan gejala nyeri. Jadi kalau misalnya teman-teman itu tidak terlalu memahami banyak kondisi yang berkaitan dengan gangguan ini tuh sebenarnya memang ada sangat erat kaitannya dengan kondisi gangguan depresi. Nah, bagaimana membedakan apakah ini suatu kondisi gejala depresi atau ini gangguan kecemasan dan bagaimana kaitannya dengan gejala fisik. Jadi secara neurobiologi di otak, sebenarnya manusia itu akan berusaha beradaptasi dulu ketika terjadinya stres atau situasi yang tidak stabil yang datang kepada dirinya. Jadi biasanya mereka akan mendapatkan suatu tekanan pertama kali gejalanya, dan ketika tekanan itu terjadi, maka mereka akan berusaha beradaptasi. Maka daripada itu teman-teman sebenarnya perlu belajar, perlu menghadapi atau berhadapan dengan stres tersebut. Tidak boleh terlalu khawatir ya kalau ada stres, karena itulah cara teman-teman belajar untuk mengaktifkan sistem saraf pusatnya, sistem dikaitkan dengan hormonal, kemudian neurotransmitter di otak, itu semuanya akan bergerak tuh ya ketika terjadinya stres. Nah, pada orang-orang tertentu yang mana mempunyai faktor banyak hal ya terkait dengan faktor genetik, juga terkait dengan faktor yang dikaitkan dengan faktor lingkungannya, pola asuh yang mungkin tidak pas. Banyak mereka tuh akhirnya tidak mampu mengatasi stres tersebut dan terjadilah yang kita anggap sebagai suatu gejala awal. Ya, gejala awal ini biasanya gejala kecemasan yang seringkali tuh konsisten ya, gejala kecemasannya konsisten, jadi terus-menerus gejala kecemasannya itu terjadi sehingga mengganggu keaktifan dari orang tersebut. Nah, gejala kecemasan ini biasanya tuh ada dua, yaitu gejala cemas psikologis dan gejala cemas fisik. Nah, biasanya kalau gejala cemas psikologis itu perasaan was-was, perasaan khawatir, pemikiran yang overthinking, yang terlalu jauh, memikirkan hal-hal yang jelek yang akan terjadi di masa depan, yaitu biasanya memang terkait dengan gejala-gejala psikologis. Sedangkan kalau gejala yang berkaitan dengan cemas, itu biasanya terkait dengan fisik, itu ada debar-debar, terjadi keringetan ya, ke shaking gitu ya, rasa sensasi seperti kayak tingling sensation ya, seperti gemeriwing gitu ya, semeriwing badannya atau kayak semutan seperti itu yang biasanya kita sering temukan ya pada pasien-pasien yang mengalami gejala-gejala seperti ini. Nah, pada kondisi yang lebih jauh lagi, banyak pasien yang mengalami gangguan kecemasan itu akhirnya menjadikan dirinya itu tidak nyaman, tetapi sayangnya nggak berobat. Ya, mereka hanya berobat pada gejala fisiknya saja tadi, dan
akhirnya kondisinya bisa menjadi gejala depresi. Gejala depresi biasanya tuh ada perasaan kayak nggak ada kepengen mau ngapa-ngapain, putus asa ya, uh, males ya yang berkepanjangan, kemudian konsentrasinya juga terganggu. Nah biasanya kadang-kadang di dalam praktek itu nggak selalu muncul seperti itu di awal. Jadi bisa aja nih teman-teman datang ke dokter jiwa, gejalanya lebih dominan cemasnya. Jadi gejala cemasnya yang dominan terjadi, pasien merasakan ada perasaan yang nggak stabil, deg-degan, jantung berdebar-debar seperti itu, terus rasanya kesel gitu ya, kayaknya bikin pusing kepala tuh, pusing kepala, banyak kepikiran-kepikiran hal-hal yang aneh, sampai akhirnya terjadi gejala-gejala fisik yang signifikan, debar-debar tadi, kemudian mau muntah, tingling sensation, segala macam. Dan setelah diobatin, malah muncul gejala depresinya. Jadi sering kita temukan di dalam praktek sehari-hari dari kondisi tersebut, gejala itu muncul gitu ya. Dan itulah yang biasanya terjadi pada banyak kasus ya di dalam kehidupan saya sebagai praktisi di klinik psikosomatik Rumah Sakit EMC itu banyak banget kasus-kasus seperti ini. Dan biasanya mereka sudah berkolaborasi ya dengan berbagai macam dokter, artinya mereka berobat dan kemudian tidak menemukan hasil yang signifikan yang membantu untuk perubahan. Nah, ini yang mungkin perlu dipahami nih sama teman-teman semua, karena pada dasarnya keadaan seperti ini juga bisa berbeda untuk setiap orang. Jadi tidak bisa disamakan. Saya berharap sih kondisi seperti ini bisa segera diobati sama teman-teman. Jangan menunda ya, karena kalau menunda akan tidak lebih baik. Nggak usah bingung masalah diagnosis ya, karena ini bukan urusan teman-teman ya. Kadang-kadang kan pasien pengen tahu gitu ya, dok saya sakit apa sih, saya ini kenapa gitu ya. Tapi sebenarnya yang paling penting itu adalah pengobatannya tepat. Itu yang paling penting, yang paling utama. Jangan terlalu berpikir bahwa, waduh nanti saya nih harusnya berobat dengan baik supaya lebih bagus, saya harus begini begitu ya. Betul, tapi kadang-kadang kalian atau teman-teman ini suka kelebihan gitu pikirannya. Malah sibuk sendiri gitu ya. Jadi kayak jadi dokter sendiri gitu ya. Nggak boleh ya begitu ya. Karena nantinya akan kesulitan ya. Edukasi dari si dokter didengarkan, bagaimana cara berprosesnya penyakit itu kalau mau tahu boleh, tapi jangan mikir sendiri sampai mau ngobatin diri sendiri gitu dengan keadaan seperti itu ya. Karena hasilnya nanti nggak bagus ya. Jadi jangan sembarangan lah intinya. Apa kepengen ini, kepengen itu gitu ya. Harus teman-teman perhatikan itu. Ya, mudah-mudahan nggak usah khawatir kalau yang sedang dalam masa pengobatan, berobat yang baik ya, yang benar, cari informasi yang bagus ya untuk menambah pikiran-pikiran positif kita supaya jangan kemana-mana, dan tetaplah berusaha untuk menjadi yang terbaik di dalam kondisi teman-teman. Semoga apa yang teman-teman dapatkan pada kesempatan kali ini bermanfaat ya buat teman-teman, bisa pegang sebagai sarana sumber informasi bahwa gejala cemas dan depresi bisa menimbulkan gejala fisik. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap ikhlas, sabar, dan sadar. Tetap sehat dan bahagia. Mudah-mudahan semuanya berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.